Dalam beberapa waktu terakhir, kasus diabetes pada anak mengalami peningkatan. Penyakit yang umumnya dialami orang dewasa, kini justru banyak dialami anak-anak. Ikatan Dokter Indonesia mencatat setidaknya 645 anak mengalami diabetes. Angka ini adalah data akumulasi hingga 31 Januari 2023. Muhammad Faizi, Ketua Unit Kerja Koordinasi Endokrinologi Ikatan Dokter Anak Indonesia menyebut, data sebenarnya bisa lebih dari angka ini karena laporan ini hanya berasal dari 15 kota. Dari data itu 46,23% berusia 10 hingga 14 tahun, sementara 31,05% berusia 5 sampai 9 tahun. Setidaknya 19% pasien bahkan berusia 0 hingga 4 tahun. Diabetes adalah penyakit yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama yang ditandai dengan meningkatnya kadar glukosa di dalam darah. Diabetes ini dapat disebabkan karena produksi insulin yang tidak cukup atau insulin tidak dapat digunakan dengan efektif. Insulin adalah hormon penting yang digunakan dalam tubuh untuk mengubah glukosa menjadi energi. Ada dua jenis utama diabetes, yaitu diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Diabetes tipe 1 biasanya terjadi pada usia anak dan remaja yang disebabkan pankreas tidak dapat menghasilkan insulin. Diabetes tipe 1 ini berkaitan dengan penyakit autoimun. Diabetes tipe 2 berkaitan dengan sensitivitas insulin, di mana insulin tidak dapat bekerja dengan efisien. Ini adalah Rani, seorang anak berusia 7 tahun yang memiliki tanda-tanda yang patut diwaspadai. Dia sering merasa sangat haus dan minum air secara terus-menerus, bahkan di luar kebiasaan. Dan itu, Rani mulai sering bolak-balik kamar mandi dan sering tampak kelelahan. Tanda seperti ini kadang sering disepelekan, padahal bisa menjadi gejala awal diabetes mellitus tipe 1 pada anak. Lantas, bagaimana cara mengenali diabetes pada anak-anak? Beberapa tanda-tandanya yaitu sering merasa haus, sering buang air kecil pada malam hari, merasa sangat kelelahan, dan penurunan berat badan secara drastis tanpa sebab yang jelas. Sehingga apabila tidak ditangani lebih lanjut akan menyebabkan komplikasi yang lebih serius, sehingga Rani ada kemungkinan mengidap penyakit diabetes mellitus. Diabetes mellitus tipe 1 terjadi akibat proses destruksi sel pita pankreas akibat adanya proses autoimun. Walaupun pada sebagian kecil pasien tidak ditemukan adanya autoimunitas. Banyak faktor yang berkontribusi dalam terjadinya diabetes 1, diantaranya faktor genetik, epigenetik, faktor lingkungan, dan imunologis. Faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap DM tipe 1 diantaranya ada infeksi virus dan juga diet. Sindrom perilaku kongenital dan infeksi human enterovirus diduga dapat meningkatkan risiko terjadinya DM tipe 1. Konsumsi susu sapi, konsumsi sereal dini, dan vitamin D maternal diduga juga dapat meningkatkan terjadinya DM tipe 1. Namun hal ini masih memerlukan investigasi lebih lanjut. Pada diabetes mellitus tipe 1, sel beta pankreas dimunculkan oleh proses autoimun, sehingga insulin tidak dapat diproduksi. Setelah kasus gagal ginjal akut progresif atipikal menghantui anak-anak di Indonesia, para orang tua diminta untuk mewaspadai kasus diabetes yang bisa saja terjadi pada anak-anak mereka. Orang tua Rani menganggap bahwasanya gejala kelelahan yang dialaminya ini merupakan hal yang biasa. Namun, setelah menonton video terkait peningkatan kasus diabetes mellitus pada anak, orang tua Rani memutuskan untuk membawa Rani ke dokter. Setelah diperiksa, dokter memberitahu bahwasanya Rani memiliki kadar gula darah yang sangat tinggi dan didiagnosis menderita diabetes mellitus tipe 1, yang mana tubuh Rani tidak bisa memproduksi insulin dan memerlukan pengolahan ketat termasuk pemberian insulin harian. Untuk memastikan apakah seseorang memiliki diabetes mellitus, pemeriksaan kadar gula darah merupakan pemeriksaan yang paling umum dilakukan. Tes lain seperti HbA1c membantu dokter untuk mengetahui kadar gula darah rata-rata beberapa bulan terakhir untuk membantu diagnosis diabetes mellitus tipe 1. Diagnosis sangat penting agar anak-anak mendapatkan pengobatan sejak dini. Orang tua Rani belajar cara untuk mengukur gula darah Rani dan cara mensuntikan insulin dengan benar. Ya, untuk cara penggunaan insulin pen sendiri, kita harus menggunakan insulin pen 30 menit sebelum penggunaan. Pastikan juga untuk mencuci tangan dengan bersih sebelum menggunakan insulin pennya. Nah, penggunaannya sendiri, kita harus melepaskan penutup pennya terlebih dahulu sebelum digunakan ya. Kemudian kita harus memasangkan jarum insulin pen ke insulin pennya. Cara memasang jarumnya sendiri adalah kita melepas penutup kertas yang ada di jarum insulin pen, kemudian memutarnya dengan searah jarum jam. Kemudian posisikan jarum ke atas
dan diketuk-ketuk jarum insulin pen sehingga gelembung udara bisa keluar. Kemudian kita mengatur dosis dengan cara memutar tombol dosis sesuai dosis yang disarankan atau yang dirasakan oleh dokter. Nah, untuk tempat penyuntikannya sendiri bisa di daerah perut, kanan ataupun kiri, di daerah paha bagian luar, atau di lengan bagian atas. Disarankan untuk mengganti-ganti tempat penyuntikan setiap penyuntikan. Nah, sebelum penyuntikan dilakukan, bersihkan dulu tempat yang ingin disuntik dengan alkohol swab. Kemudian, cubit bagian yang ingin disuntik dan pegang insulin pen dengan 4 jari memegang insulin pen sehingga ibu jari nanti bisa menekan tombol dosis. Kemudian posisikan insulin pen 90 derajat ke arah yang ingin disuntik. Kemudian tekan tombol dosis menggunakan ibu jari hingga angka dosis menjadi 0. Tahan posisi menekan ini selama kurang lebih 10 detik agar insulin yang dikeluarkan tidak keluar ke sia-sia. Terus kemudian kita mencabutnya dan jarum yang setelah digunakan tadi dibuang karena disarankan untuk jarum insulin pen digunakan sekali pakai saja. Dengan dukungan dari keluarga dan bantuan dari dokter, Rani dapat menjalankan kehidupan sehari-harinya dengan baik dan semua tinggalnya terapi seumur hidup.